Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Jadi yang belum dapat turun dan 500 sama 400 berdiri. Yang belum dapat. Ada berapa orang yang belum dapat, yang tidak turun? Nah. Iya, yang tidak turun, yang tidak yang belum dapat. Yang belum dapat. Yang belum. Jadi Nah, berapa orang? Berapa orang? Yang udah dapat udah duduk. Yang belum. Berhitung yang belum dapat. 1 2 21, saya kasih 200 ribuan. Oh. Tepuk tangan dong. 200 ribuan. Nih, bagiin. Ramadan. Kurang lagi. Panggil satu-satu sama kamu kesini. Oh, panggil aja, Ayo, ayo suruh panggil. Kamu kan bagi duit. Sabrin, bagi. Kamu kan bosnya. Nah, oke. 200 bosnya. Kamu kan bosnya. Oke. Oh. Kalau urusan duit kencang. Oke. Terus kamu muter aja ke sana. Dah, muter. Oke. Kok coba tiap hari kayak gini sekolah pelajarannya ya? Ya, terus. Kurang nggak? Uang ini nih. Sini uangnya kalau kurang. Berapa orang lagi? Berapa lagi yang belum? Nadia udah belum? Udah, nanti dari Manda. Jaya belum. 2, 3, 4, 5. sama kamu itu, Jay. 5 sama Jaya. Sama saya. 6 kan? 6. 6 aja ya. Oke. Ini buat rombongan Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih Matur banyak, nuwun, Pak. Pak. Tepuk tangan dong. Udah. Berapa? Harapan Nak buat Oh, kamu pinter banget sih, kamu ranking pertama di sekolahnya. Iya, Bapak. Oh, jurusan apa sekolahnya? IPA, Pak. Oh, IPA. Ya pantas orang IPA ya. Pengen apa rencana ke depan? Pengen teknik elektro, Pak. Keren. ITB. ITS. ITS udah duduk Surabaya. Berarti udah persiapan dari sekarang. Sudah, Pak. Nah, gini. Kan kemarin ada yang berpendapat, ya kan? Kan saya juga harus menghormati pendapat tentang bahwa harusnya begini kan lihat tayangannya. Menurut kamu gimana sih? Menurut saya wisuda itu seharusnya di kuliah, Pak, karena setelahnya kan susah untuk ketemu, Pak, kerjanya ada di luar negeri, di luar kota. Jadi wisuda menurut saya selayaknya ada di kuliah, Pak, setelah kuliah. Setelah kuliah. Iya, Pak. Wisuda itu. Anak TK pantas wisuda nggak? Enggak, Pak. SD wisuda pantas nggak? Kurang pantas, Pak. SMA wisuda pantas nggak? Kurang pantas, Pak. Di negara lain ada wisuda TK nggak? Tidak ada, Pak. Hanya di mana? Indonesia. Hanya di Indonesia yang ada wisuda ya? Iya, Pak. Di negara lain nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Oh, hanya di Indonesia. Iya, Pak. Jadi saya ini sebenarnya melarang wisuda itu berarti ingin menyetarakan dengan negara lain ya? Tidak, Pak. Bukan, saya melarang wisuda. Berarti saya itu sama dengan negara lain. Iya, betul. Oh, itu ya. Nah, kemudian studi tour. Kan saya larang tegas. Iya, Pak. Kenapa saya melarang tegas studi tour? Karena nggak semua orang tua mampu, Pak. Itu pertama. Yang keduanya studi tournya bener nggak sih studi? Enggak, Pak, karena ada yang jalan-jalan juga. Nah, jadi banyak kan studi tournya, banyak pikniknya. Iya, benar. Nah, sekarang kan gini, untuk kita mengetahui Borobudur, untuk kita mengetahui Prambanan, untuk kita mengetahui Bromo, bisa nggak kita punya pengetahuan tentang itu? Bisa.
Dari mana? Bisa baca buku, Terus bisa dari? bisa dari Google, Terus bisa dari? bisa baca-baca buku Wikipedia Pak. Oh, sebenarnya cukup ya? Cukup Pak. Nah, boleh nggak orang piknik? Boleh San. Boleh. Siapa yang boleh piknik? Kita semua boleh piknik. Boleh, semua boleh piknik. Ini yang juga lagi piknik sekarang ke Lembang. Boleh. Tapi bagi siapa? Bagi yang punya duit. Nah, sekarang gini, piknik pinjem duit orang, pakai piknik bikin bahagia, bikin stres. Ya kan? Ya piknik, uangnya pinjem. Iya. Jadi bahagia, jadi stres. Stres Pak, karena bunganya pasti ada. Oh, uangnya tinggi kan? Pasti Pak. Iya, jadi piknik uangnya pinjam. Bahagia apa stres? Stres Pak. Stres. Wisudaan, pasang sanggul, Iya Pak. beli kebaya. Bikin bahagia, bikin stres lah itu. Iya, stres. Jadi boleh nggak kita pakai sanggul? Boleh. Boleh nggak pakai kebaya? Boleh. Belapuru SMA Yadika ada sehari pakai kebaya. Boleh. Ada nggak? Ada, karena itu khasnya orang Indonesia, terutama orang Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kebaya, Bali, kebaya, ya kan? Ada kebaya nggak itu Palembang? Ada kan, baju ada Palembang, boleh. Kenapa nggak boleh? Tetapi kalaupun sekolah membuat kegiatan itu jangan memaksakan, jangan membuat orang tua jadi segala diayak-ayakan, ya kan? Ada yang sekolahnya lewat jalur SKTM nggak? Ya artinya keterangan tidak mampu. Ada yang sekolahnya lewat dana PPIP, PIP nggak? Ada Pak. Ada. Cuma memang tidak banyak. Tidak banyak. Tidak banyak. Jadi yang kami ajukan mungkin 50-an, yang dapat mungkin ada 6, yang tahun sekarang masih belum ada. Artinya begini, di SMA Yadika ini ada berapa persen dari keluarga yang tidak punya kemampuan cukup? Tidak terlalu banyak sih Pak. Nggak, rata-rata mampu ya? Rata-rata mampu. Kalaupun memang tidak mampu, itu memang ada SKTM-nya dan kami membantu untuk meringankan biaya Iya. sekolah. Sebenarnya Dika itu yayasan yang dulu punyanya orang Kristen ya? Kalau pemiliknya memang beragama Kristen, Iya. tapi nasionalis, betul. Ya artinya gini, nggak ada soal maksud saya. Betul. Kan Yadika ini pemilik yayasannya adalah orang Kristen, Betul. Batak. Betul. Iya kan? Betul, Pak Del Batak, ya kan? Iya. Nah, siapa namanya? Pada LC terus. Pada Sitorus. Tetapi kan yang pakai kerudung boleh kan? Boleh. Yang pelajar sekolah muslim boleh kan? Boleh. Kan nggak ada problem kan? Tidak ada Kita masalah. ini rukun kan? Betul. Yang nggak suka rukun siapa sih? Yang merasa paling bener hidupnya. Bener nggak? Ini beda agama. Ayo coba, beda agama nggak semua? Coba siapa yang muslim? Oke. Yang Protestan? Yang Katolik? Nah, Katolik. Kemudian Hindu ada? Itu kebetulan nggak ada. Nggak ada. Buddha? Nggak ada. Konghucu? Nggak ada. Aliran kepercayaan? Nggak ada. Yang tidak pernah dipercaya? Nah, gitu. Jadi anak-anak muda ini udah rukun kan? Nggak ada problem kan? Pernah nggak yang Katolik ngajakin masuk ke Katolik sama yang Muslim? Nggak pernah kan? Pernah nggak yang Muslim ngajakin masuk Muslim sama yang Kristen? Nggak pernah kan? Nah, kan? Pernah nggak yang masuk sekolah kini karena yayasannya Kristen tiba-tiba pindah agama? Ada nggak? Nggak ada. Kalau pindah kursi banyak. Sama pindah kelas. Nah, kamu kan lihat, adik kan lihat tuh bagaimana Bapak berkomunikasi dengan pelajar asal, bukan ya, alumni asal Bekasi. Pandangannya gimana sih dari dialog itu? Sebenarnya dialog itu kurang enak didengar ya Pak, karena Orang enak dengernya kayak rasanya ngomong, orang miskin. Sebenarnya kalimat miskin itu berawal dari kamu miskin nggak? Saya miskin ya. Kalau orang miskin jangan banyak gaya, berinvestasi, membangun masa depan. Karena itu pengalaman hidup saya sendiri. Saya kuliah dari jualan bala-bala, gorengan. Jualan gorengan ini dulu. Pelihara kambing, nyabit rumput, naik sekolahnya naik sepeda.
Artinya keluarga miskin, tapi karena kita kerja keras bisa seperti ini. Saya ingin pengalaman hidup saya ini menjadi pengalaman hidup yang lain. Jangan pernah merasa orang miskin itu tertinggal. Orang miskin harus setara. Caranya kerja keras. Tapi kalau orang miskin berlaga kaya, kira-kira jadi kaya apa tambah miskin? Itu. Nah, terus apa? Sok ngomong lagi. Saya kurang suka bukan dialog dari bapaknya, dari yang sebelahnya. Jangan kamu pura-pura. Oh, benar. Bener, Bapak, karena Serius, Iya, jangan gara-gara gopek lagi tuh. Gimana? karena di sekolah kita juga dididik untuk disiplin, jadi gaya bicaranya itu seharusnya tidak seperti itu, Bapak. Kalau Oke. yang tua. Gaya bicaranya nggak setuju. Iya, Pak. Isi yang diucapkannya setuju nggak? Tidak, Pak. Kenapa? Dia kan membela anak pelajar. Anak pelajar harus menikmati kebahagiaan, keriangan, kegembiraan, memori yang tidak akan pernah hilang sepanjang hidup. Yaitu ketika perpisahan, rangkul-rangkulan, foto kenangan yang 400.000 itu dengan albumnya. Kamu kan kehilangan kenangan kamu. Tidak, Pak, karena menurut saya kenangan bisa dilihat dari sini. Kita 3 tahun belajar, Bapak. Kenangan bisa muncul dari tahun pertama, masuk tahun kedua, tahun ketiga, dan lulus dengan bahagia juga, Pak. Menurut saya kenangan, menurut saya nggak harus dari study tour, outing class, ataupun foto kenangan. Seperti yang Bapak bilang tadi, foto-foto itu saat kita sudah sukses saja. Nah, untuk kebahagiaan menurut saya 3 tahun ini udah cukup bahagia untuk saya, Pak. Woi, kamu bahagia? Iya, Pak. Benar. Benar, Pak. Karena kamu ngomongnya di depan saya. Kamunya bahagia? Bahagia, Pak. Benar. Benar, Pak. Ini bahagia. Menurut saya adalah selama kamu sekolah, kenangan yang terindah adalah makan siang bareng Gubernur Jawa Barat. Pulangnya dikasih duit, naik busnya gratis, bisa jalan-jalan ke gedung sate. Itulah kenangan yang tidak akan pernah aku lupakan sepanjang hidupku. Ya, tepuk tangan dong. Oke. Outing class tuh apa sih? Outing class itu kegiatan untuk pergi dari luar, maksudnya Belajar untuk di luar. belajar di luar sekolah, untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan hal-hal yang kita nggak tahu nih di sekolah, supaya misalkan kita tahunya dari pelajaran, Pak. Outing class ini untuk kita tahu secara langsung, Pak. Oke, mungut sampah outing class bukan? Outing class juga bisa. Oke. Oke. Mungut sampah outing class kan? Iya, Pak. Kemudian nanti berkunjung ke rumah-rumah rakyat miskin. Outing class juga, Pak. Masuk apa yang dia makan. Iya, Memperhatikan toiletnya. iya, Pak. Kamar mandinya dicatatkan, kemudian mengumpulkan biaya untuk membantunya, itu outing class bukan? Outing class juga itu, Pak. Nah, kemudian pergi lagi melihat kolam ikan, kemudian melakukan penelitian di kolam ikan itu. Jenis ikan Bekasi itu aslinya ikan apa sih orang Bekasi? Termasuk outing. Ikan asli Bekasi apa? Gabus. Iya, betul. Makanya ada masakan namanya Pucung. gabus pucung. Sekarang gabus pucung yang di Bekasi dari Bekasi bukan? Bukan, dari Palembang. Gabus pucung. Nah, kemudian penelitian. Menurut kamu di Bekasi itu jumlah rumah dengan ruang terbuka hijaunya seimbang nggak? Enggak, Pak. Jadi kebanyakan rumahnya, Rumahnya, Pak. bukan ruang terbuka hijaunya. Bukan, Pak. Dampaknya apa? Pertama pasti polusi, Pak. Oke, yang kedua, Terus yang kedua kurangnya apa? Oksigen juga. oksigen, keren. Yang ketiga, dampak negatif, depresi, Betul, Pak. stresnya tinggi, Betul, Pak. benar nggak? Benar. Ditambah asupan makanannya tidak ada yang dimasak dengan baik. Betul, Pak. Nasinya pakai magicom, makannya junk food, Iya, Pak. fast food, minumnya air gula. Gulanya bukan gula murni, tapi sudah gula buatan, dibotolin, dikasih pewarna. Setiap hari main gadget, Iya. tiduran. Kira-kira generasi ke depan ada yang bisa 100 tahun nggak umurnya?
Sulit. Sulit Pak. Tahu nggak sekarang banyak anak muda yang kena gula, diabetes. Betul Pak, banyak. Kamu bikin penelitian deh, ya kan? Iya Pak. Kelurahannya mana nih sekolah? Kelurahan Jatimulya Pak. Kelurahan Jatimulya. Jatimulya. Ini yang kumpul di sini, nanti bikin data penduduk. Aku kasih tugas. Nanti ketemu lagi Pak Gubernur. Nanti setelah bawa data itu. Oke, siap Pak. Di Kelurahan Jatimulya itu ada berapa penduduknya? Oke, siap Pak. Berapa laki-laki? Berapa perempuan? Siap, Pak. Berdasarkan usia berapa? Siap Pak. Kemudian pekerjaannya apa? Yang mengikuti program keluarga berencana ada berapa? Jenis alat kontrasepsi yang dipakai apa? Ini bukan porno loh. Saya SMA itu masuk pramuka. Namanya Saka yang KB. Saka Bakti apa itu disebut, lupa saya. Ya kan? Saka Taruna Bakti kalau nggak salah ada. Jadi saya ditugasin Saka Kencana. Jadi saya kelompok pramuka saya itu Saka Kencana di bawah binaan BKKBN. Untuk sekarang namanya Duta Genre. Duta Genre. Kebetulan anak kami juga ada salah satu Duta Genre. Kemudian saya ditugasin oleh Saka Kencana itu tiap hari datang ke rumah penduduk, mendata penduduk, menanyakan kuesionernya. Di situ alat kontrasepsi. Saya tuh tahu alat kontrasepsi IUD, spiral, suntik, kemudian kondom, ya kan? Pil. Itu waktu SMA. Jadi pengetahuan saya tentang itu lumayan. Dibikinlah kemah, itu kemah Saka Kencana. Oh itu. Jadi nanti saya kasih kuesionernya ya. Ini judulnya nih, nanti teman-teman turun pulang sekolah mendata, nanti lapor lagi ke sini, ketemu lagi, makan siang lagi. Oke enggak? Oke. Sambil dicek ke penduduknya, ditanya buang sampahnya kemana. Buang sampahnya kemana, tanya setiap rumah, nanti buang sampahnya kemana. Nah, dibuang sampahnya ke jalan di depan rumah. Nah, kemudian di situ nanti tanya, ada tukang angkut sampah. Tukang angkut sampah ini sampahnya dibawa kemana? Coba kalau seluruh pelajar di Jawa Barat bergerak menangani sampah, bersih nggak Jawa Barat? Keren nggak Jawa Barat? Keren. Iya dong. Bangga nggak? Bangga. Sekarang harus bangga jadi orang Jawa Barat. Seneng nggak sekarang jadi warga Jawa Barat? Seneng sama siapanya? Iya. Gitu. Jadi dari dialog itu, apalagi yang akan disampaikan dari dialog saya dengan alumnus SMA Negeri 1 Cikarang? Keputusan Bapak menurut saya udah tepat. Tinggal masyarakatnya aja yang menerima dan melanjutkan. Semuanya yang Bapak sampaikan itu memang baik untuk kami Pak, dan untuk generasi kami selanjutnya, karena kan generasi muda adalah generasi penerus bangsa Pak. Apa manfaat dari yang saya sampaikan yang nanti akan jadi surat edaran, bukan nanti, sekarang sudah siap nanti diluncurkan? Apa yang manfaatnya bagi anak pelajar? Manfaatnya yang pertama dari yang outing kelas wisuda itu lebih meringankan beban orang tua Pak, apalagi yang anaknya ada 2, 3, 4 itu lebih meringankan beban mereka Pak, dan meningkatkan kesadaran anak muda Pak. Kesadaran anak muda, sehingga ternyata anak muda Bekasi keren-keren ya. Iya kan, kamu sudah menjawab kegelisahan warga Bekasi karena tampilnya orang yang seolah-olah mewakili anak-anak muda dengan argumen yang banyak orang menentangnya, gitu loh. Gitu. Saya termasuk waktu itu membuli anak kecil nggak? Kenapa? Karena gaya bicaranya Bapak tuh sudah tepat menurut saya. Apa yang Bapak sampaikan ke anak itu udah tepat Pak. Karena Bukan anak, kakak. Udah 20 tahun. Udah tepat. Iya udah tepat Pak. Nggak keras saya ngomong. Enggak Pak, karena itu kan untuk kebaikan kakaknya ini. Nggak ada unsur penghinaan nggak? Enggak ada Pak. Kenapa nggak ada unsur? Kan lu nyebut miskin. Enggak Pak, itu enggak terima. Jangankan orang miskin, orang kaya bergaya terus bangkrut. Iya. Kamu tahu nggak orang-orang Cina yang berhasil? Orang-orang orang-orang Cina yang berhasil? Anak-anaknya pada bergaya nggak? Kita jujur ya, orang-orang keturunan Cina yang ada di Indonesia yang sukses dalam ekonominya, anak-anaknya pada bergaya nggak? Tidak. Anak-anaknya ke jalanan balapan gitu nggak? Tidak Pak.
ke sekolahnya memperlihatkan gua orang kaya. Enggak kan? Sederhana kan? Nah terus yang suka bergaya tuh anak siapa? Orang miskin, Pak. Kamu kenapa ngomong begitu? Karena memang faktanya begitu, Pak. Mereka gengsi. Oh, emang kamu melihat? Saya hidup di lingkungan begitu, Pak. Jadi saya tahu. Kamu udah jujur aja, kamu hidup di lingkungan mana? Di lingkungan gengsi, Pak. Agensi. Emang di situ kan banyak orang kaya. Enggak, Pak. Terus? Orang rumahnya subsidi semua. Oh, kalau rumah subsidi nggak kaya? Bukan nggak kaya sih, Pak. Lebih tepatnya berarti dia kurang mampu. Ya pas-pasan. Pas-pasan. Makanya disubsidi berarti tidak mampu. Betul. Kalau orang mampu jangan mau disubsidi dong. Iya, betul. Benar. Terus apa yang kamu lihat dari pola hidupnya? Saya lihat mereka gengsi, Pak. Terutama apalagi saya lingkup temannya dengan anak-anak laki-laki yang pasti cari muka depan perempuan, Pak. Keren banget. Cari muka depan perempuan gimana sih? Ya, misalnya paling terkenal itu sih, Pak, cara berpakaian. Pakaiannya harus gimana? Pakaiannya dilebih-lebihkan lah, Pak. Yang harusnya normal saja dia pakai kalung. Pakaiannya dibeli-beli dari brand-brand mall yang bagus gitu. Memaksakan Betul. pakai brand-brand tertentu yang terkenal. Iya, betul. Belinya di mall. Iya. Jalan-jalan ke mall. Betul. Terus apa yang terjadi di lingkungannya? Apakah mereka menjadi orang yang kata saya pelanggan Bang Emo? Betul, Pak. Karena mereka untuk mendapatkan duit untuk membeli itu juga dengan melawan orang tuanya, kalau saya lihat. Melawan orang tuanya. Betul. Orang tuanya sebenarnya sudah berat. Sudah berat sebenarnya, Pak. Tapi karena anaknya Neken ya terpaksa lah. terpaksa. Lingkungannya kotor. Lingkungannya agak kotor, Pak. Agak kotor. Ya kan? Kemudian orang ngomongnya pada tinggi. Betul, Pak. Memperlihatkan. Iya, Nih betul. gua nih gua. Iya. Betul. Oh, baru kemarin saya jalan-jalan ke Australia. Habis dari Australia saya ke Melbourne Australia juga. Habis itu ke New York, Las Vegas. Dari Las Vegas saya ke Prancis. Kemudian ke Belanda, ke Den Haag. Dari Den Haag saya pergi lagi ke ke Singapura. Dari Singapura saya pulang terus bunuh diri. Karena semua itu adalah mimpi. Iya kan? Udah, kita ini jadilah generasi realistis ya. Bener enggak? Kamu tanya gini, orang yang bergaya hidupnya kira-kira pencapaian, ada juga yang sukses menurut saya, pencapaian kesuksesannya lebih tinggi lebih rendah. Lebih rendah. Orang-orang yang sukses rata-rata prihatin nggak hidupnya? Prihatin. Orang yang berhasil hari ini sudah melewati masa-masa sulit nggak? Sudah melewati masa sulit. Jadi anak muda ini harus banyak melewati kesulitan. Kenapa? Kalau kita banyak melewati kesulitan, maka suatu saat kita akan sangat mudah meraih kemudahan. Tapi kalau tidak terbiasa melewati kesulitan, tiap hari mendapat kemudahan, ketika mendapat kesulitan maka kita akan depresi. Ya. Pokoknya clear ya hari ini ya. Semangat ya. Saya terima kasih nih. Saya ketemu dengan anak-anak muda Bekasi, pelajar harapan bangsa ya. Mudah-mudahan kalian, tapi juga kalau kalian juga nanti teman-teman semua mau masuk pendidikan militer bukan karena nakal, nggak ada masalah. Oke? Pak. Ya kan teman-teman sini ikut pendidikan militer di camp, misalnya selama seminggu, bangun pagi, makannya teratur, olahraga, baris berbaris, pendidikannya mengikuti, kan udah nggak ada masalah, ya kan? Loh, kan banyak yang pengen masuk militer. Ya. Kenapa takut masuk barak militer? Bener nggak? Kan ada yang pengen masuk akademi angkatan darat toh, akademi angkatan udara toh, angkatan laut kan, ada yang pengen masuk akpol kan. Kalau pengen masuk akpol ya harus sering masuk ke komplek polisi biar tahu yang tidak boleh itu ditangkap polisi. Ya, Pak. gitu. Oke. Terima kasih semuanya ya. Semangat. Terima kasih ya semuanya. Nanti silakan kalian pulang ke rumahnya masing-masing. Salam buat orang tuanya. Saya senang ketemu anak-anak cerdas beretika. Oke? Orang cerdas itu pasti beretika. Karena yang ada kalimat cerdas, ada kalimat pinter. Kalau pinter belum tentu cerdas. Kalau cerdas sudah lebih dari pinter.
Indonesia membutuhkan orang cerdas, bukan hanya orang pinter. Yang printer mah kebelinger. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Ya, makasih. Pulang kampung. Makasih ya, makasih. Makasih, Makasih ya. Pak. Makasih ya, makasih ya. Makasih. Ya, makasih. Makasih. Makasih ya. Kami terima kasih semuanya. Di sini senang, di sana senang. Ini adalah generasi sungai bersih. Kamu kenapa berani nyebur ke sungai mengutin sampah? Karena kalau nggak nyebur, sampahnya nggak bisa diambil. Kalau nggak nyebur, sampahnya nggak bisa Diambil. Mending studi tour daripada ngurus sampah. Mending outing class daripada ngurus sampah. Ayo coba gimana? Ngurus sampah itu lebih penting teman-teman, karena ngurus sampah bukan tugas pemerintah tapi tugas kita semua. Jangan deket-deket gubernur ini. Gubernur ini melarang wisuda. Enggak teman-teman, kalau wisuda itu selayaknya untuk teman-teman yang sudah selesai kuliah. Untuk anak yang TK, SD, SMP, SMA itu lebih baik mengeluarkan waktu-waktunya untuk mengukir kebersamaan bersama. Nanti kehilangan masa indahnya karena foto kenangannya hilang saat perpisahan. Foto kenangan juga nggak penting teman-teman, karena 3 tahun bersama mereka itu aku udah happy banget. Hilang studi tour, kita nggak bisa senang-senang. Ke rumah Pak Gubernur, ke rumah dinas Pak Gubernur kita udah senang teman-teman. Oh gitu. Jadi kesini pun sudah senang-senang. Seneng banget. Seneng banget bro. Iya, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Salam generasi Kali Bersih Bekasi.